welcome to YouTube channelnya Yaku Kami Aja. Kali ini saya sebagai bintang tamu yang jadi opening speech-nya. Ya benar, apa-apa. Ya, karena ketentuan dan kebijakannya seperti itu di sini, sangat khas sekali. Iya. Saya alumni, nggak boleh ya alumni ya? Iya, nggak apa-apa. Alumni mahasiswa komunikasi di Universitas Subang. Oh, komunikasi ya? Berarti cocok Wak sama bahasan saat ini Wak. Oke. Kita bahas sosial media. Wah berarti nggak salah narasumber kayak kemarin-kemarin kan ya? Jadi kita cocok lah hari ini mah. Kali ini juga saya bergabung dengan dua senior saya, dua suhu di sini yang mungkin nanti Berapa derajat? aduh. Ya, Oke, begitu, udahlah kepanjangan, pokoknya gitulah ya. Gitu. Ini sahabat Berewek. Kali ini kita kembali lagi dengan bintang tamu yang fresh kembali. Tetap cantik. Tampan dan biasa-biasa saja. Oke, saya terima. Usulan. Kali ini kita membahas soal sosial media. Ini sangat spesial lah bahasanya. Sampai-sampai Spesial, teman saya beli kaos dulu yang tulisannya logo sosial media. Gitu ya. Ini sengaja dipersiapkan 4 tahun yang lalu Ayah. Udah disiapin untuk acara ini dan kita ada bintang tamu saudari Ayudia. Ya, kita akan bahas beberapa hal ya. Sesuai kemampuan dari hostnya juga. Dan juga ya kalau narasumber sudah tidak perlu diragukan lah karena kita mendatangkan narasumber. Iya, maksudnya kalau kita sudah tidak diragukan kecacatannya. Enggak, yang nggak usah diragukan itu narasumbernya. Kalau kitanya mah siapa yang percaya kan? Nah, ini sekarang sedang rame-rame nih soal produk yang aneh itu, Apa? yang klaimnya binatang apa? Oh, Suber. iklannya Suber, iya. Binatang Iklannya naga kan? Susunya susu. steril. Iya, Ya, susu steril. Nih. Itu kan. Iya. Iya. Nah, salah satu yang akan kita bahas ini ya, Yuk. apa ya? Yuk. Yuk. Yuk, kemana? Yuk kami aja. Ini soal panic buying. Oke. Ya, apalagi di masa pandemi gini ya. Pasti panik. Lihat batuk seetik diposting, kita nu deg-degan Iya, gitu ya. bener. Lihat batur boga mobil, urang nu rusuh. urang nu rusuh gitu. Nah, ini kan soal panic buying ya. Kalau Ayu sendiri memandang itu atau mengalami itu atau bagaimana, bisa di-share lah. Kita bahas bareng-bareng lah pokoknya mah. Apa ya, kalau fokus ke sosial media sih nggak terlalu, tapi mengamati gitu. Maksudnya bukan mengamati ya, tiap hari pasti buka sosial media. Tapi punya akun kan di sosial? Punya lah. Pakai apa aja? Apa? Akun sosmednya, Facebook, Twitter. Facebook. Sebutin dong. Oke. Soalnya kemarin Oh, komentar ada ada yang Ya, request nanti harus aja lah itu disebutin. mah. Oke, nanti aja di bawah. Ya, kalau Instagram saya perlu nggak? Itu perlu itu mah. Ya, lanjut yuk. Ya gitu, kayak contoh kan semisal yang di booming sekarang media sosial tuh pasti banyak yang buka tuh Instagram, YouTube gitu. Ada di YouTube juga kita bisa bikin story juga Ya. sekarang gitu. Ada kemajuannya lah gitu. Terus kayak di Instagram sampelnya kayak Instagram kita lihat orang tadi contohnya ya ada satu merek susu yang sangat banget Super. iya yang sangat dicari-cari untuk saat ini dan sampai langka di semua toko, di semua apa ya Kelontong. kelontongan juga nggak ada Minimarket. gitu, minimarket juga Ada nggak juga ada. mahal ya, jadi mahal ya. Ya entah itu dimahalkan, mungkin memanfaatkan Momentum. Kondisi. momentum ini gitu. Jadi kayak terus yang kedua kayak tadi sampel orang lain udah punya mobil, atau contoh lah orang lain panik buying udah punya jam segi tahun sekarang gitu masih belum punya motor atau belum punya rumah gitu kan. Kita kepanasan gitu. Sebenarnya kalau aku bukan kayak kepanasan, tapi jadi ini motivasi gitu. Gimana caranya? Motivasinya dengan cara ngomongin orang itu di Facebook juga kan? Enggak lah, nggak pernah kayak gitu. Nggak boleh lah kayak gitu. Nggak Nggak di etis juga. sosmed, Nggak. offline. Enggak. Jadi kayak apa ya? Sebagai motivasi, bukannya
panik, gue harus kayak gini, gimana caranya ya gitu. Nah, Ayu percaya nggak? Apa? Ya kayak berita itu kayak bisa mencegah virus, mencegah apa gitu. Ya harus dicari sumber kevalidannya dulu sih. Kalau langsung percaya gitu aja sih kayaknya enggak gitu. Kalau aku ya, entah kalau yang lain gitu. Kadang kan orang yang bermedia sosial itu kadang nggak semuanya satu pemikiran, pasti pemikirannya beda-beda gitu. Tapi kan banyak juga ketika saya scroll, lihat postingan orang, itu kan banyak yang keluh kesah di sana, caci maki pemerintah gitu kan. Kalau pandangan Ayu sendiri, itu sebenarnya sosmed itu menjadi ruang buat apa sih gitu? Kalau menurut aku atau kalau apa sih penilaian aku terhadap sosmed yang sekarang? Ya menurut Ayu sendiri juga penilaian apa yang dilakukan oleh orang juga gitu. Oh iya. Kalau menurut aku sosmed itu bukan ajang dijadikan curhat ya. Karena kalau aku ya, nggak perlulah orang lain tahu semua urusan aku, ngerti gak sih? Jadi cukup aku aja yang tahu Ya, gitu yang kasih kan. tahu juga. Menulis status atau apa. Enggak sih, Enggak. maksudnya enggak lah, maksudnya agak difilter lah kalau sosial media karena kan yang melihat bukan hanya golongan seumuran gitu, pasti anak kecil juga pasti bakal lihat gitu. Anak Kamu kecil berteman? sekarang enggak, maksudnya kayak anak-anak juga sekarang udah punya Instagram, udah punya YouTube sendiri kan, kita nggak tahu orang anak kecil buka situs apa atau apa gitu. Jadi menurut aku sosial media itu bukan ajang buat curhat kayak tadi kan, buat memaki-maki. Jadi Tapi bukan- kan ada biasanya syarat dan ketentuan memakai sosmed itu ada batasan umur sebenarnya. 14 kalau 16 tahun ke atas kalau Ya. nggak salah. Iya. Itu kan secara persyaratan kan ya. Cuman kan kenyataannya juga Yang salah siapa ya? ya, gitu. Contoh anak sekarang kan Kenyataan. banyak TikTok yang bikin TikTok anak kecil sekarang kan itu udah jago-jago gitu. Ya. Aduh. Nah, tadi kalau berbicara Kenapa? TikTok itu. Kalau TikTok aku cuma scrolling aja sih. punya tapi kan Punya, cuman scrolling aja. dengan pedenya saya akan menyatakan bahwa saya saat ini sampai saat ini belum pernah punya TikTok. Oke. Karena apa ya? Iya, dulu sorry potong. Dulu aku mikir, ngapain sih buka TikTok alay gitu atau apa. Tapi kalau sekarang di TikTok itu banyak sebenarnya ada edukasi, ada bisa buat ajang jualan Ya, gitu. saya belum selesai. Oke. Saya nggak punya TikTok di HP, Iya. nggak punya akun TikTok, tapi saya suka buka TikTok istri saya. Jadi Oke, tetap oke. menikmati Oh, intinya iya, gitu iya, ya. iya. Ya hiburan lah. Kalau saya menganggap media sosial itu sebagai wahana hiburan. Iya. Karena kehidupan sosial saya sebenarnya kan penuh kerumitan. Tapi Ya, pernah punya- kan punya- injak TikTok? Maksudnya dicek di TikTok. TikTok. Tapi kan Anda suka menyanyi TikTok apa yang Ya karena sering lihat orang jadi kebiasaan. Ya, Apalagi apa? teman-teman saya yang kerja di Iya. pemerintahan yang itu kan volumenya suka dipolkan? Kumaha lagu nanti Wak? mencintai kau. Yang kayak gitu lah. Nah, itu kan Beda-beda. Oke. ya sebenarnya kita tidak bisa membatasi Oke. siapapun juga kan, itu Betul. sesuai passionnya, Iya. sesuai keinginannya. Tapi kita sering juga melihat di media sosial itu bahkan algoritma nih sebagai ahli dari Islam Indonesia terpadu, ya IT. ada algoritma di beberapa platform media sosial ya, yang saya tahu ya misalkan kayak Instagram juga Iya. termasuk kan, di mana apa yang kita sukai itu menjadi rekomendasi yang terus-terusan muncul. Misalkan saya suka tuh sama yang cosplay itu di Instagram, maka di feed ataupun di pencarian itu sering muncul tuh Sering itu. muncul. Iya. Nah. Cosplayernya kan kalau ini ya. cosplayernya kalau Oke. saya mah Apa? crafting cosplaynya gitu. Oh. Jadi yang munculnya kayak misalnya apa? Cara karakter, pembuatannya. Oke. Kalau ini mah kan cosplayer mah ya berarti yang muncul di iklannya itu rekomendasinya ya. Ya, Biasa nah kan. kalau Ayu sendiri di feed Instagram yang muncul apa? Yang jelas lah kalau cewek mah pasti online shop gitu kan. Gitu. Make up, Nah, glowing. itu pasti. Tapi ya platform apa sih kayak aku follow juga sih kayak pemerintahan juga follow karena biar tahulah ya. update situasi pemerintahan saat ini gitu. Terus kayak
artis yang menurut aku patut aku follow ya aku follow gitu. Korea ya gitu. Artis Enggak sih. siapa? Aldi Taher. enggak itu. Nih, ini mah karena kita kebetulan ada orang IT juga ya. Oke. Nah, tadi ngebahas ini kan soal platform yang dibikin oleh orang IT ya. Nah, ada juga kan saya menemui teman saya yang dari Meksiko, rambutnya putih dan bertato kan. Wah, siapa tuh? Adalah itu, Oke. pokoknya mah. Di feed Instagramnya itu, ketika saya pinjam HP-nya, kita buka, pasti yang seksi-seksi kan. Waduh. Berarti indikasi dia yang dikonsumsinya itu gitu dalam artian. Nah, kalau dari kacamata IT nih, filter untuk melakukan itu seperti apa? Bagaimana gitu? Kalau enggak ini ya yang pertama itu misalnya kalau kita searching biasanya kan media-media platform media itu kan bekerja sama lah, terus jual data, mereka kan nge-mining data. Jual data ya? Ya data dijual, emang kayak dari mana itu kan sosmed yang kita pakai kan gratis semua. Nah, sedangkan saya mengisi akun itu selengkap-lengkapnya data pribadi saya asli loh. Iya. Berarti Itu kan ya ada kemungkinan dijual juga. Dijual ke pihak ketiga lah, terutama ke yang iklan kan. Karena kan yang besar itu sebenarnya iklan kan. Nah, Iklan. kalau bermedia sosial itu sebenarnya untuk pribadinya ada nggak jaminan keamanan dari platform itu sendiri? Ya, nggak Iya ada. sih sering banget di. Nggak ada jaminan, misalnya orang yang nyebut aman berinternet itu ya halusinasi, karena begitu kita connect ke dunia luar itu udah bisa keakses semua. Oke. Ya buat kita yang aman ini pakai, ya emang ada beberapa referensi lah atau enggak rekomendasi beberapa plugin, kayak misalnya di browser nih kita pakai browser apa misalnya, biar di blok iklannya akan pakai ada plugin adblock yang kayak gitu. Terus buat nggak di track, nggak Ya. dilacak itu bisa sebenarnya. Nah, sahabat Berewex mungkin dari beberapa episode melihat bahwa Kang Asmil ini kan gimana ya? Maksudnya tidak kelihatan lah intelektualnya gitu ya. Tapi kalau berbicara IT itu paling ada rese lah pokoknya. Bener jago Iya. gitu. Iya. Jago. Ya nggak apalah, memuji. Jago dulu tik jago. Nah, tadi kan pemaparan soal IT. Sekarang Ayu udah diperkenalkan belum tadi? Udah, Ayu ini udah menikah belum? Belum. Belum ya. Ya ampun. Tapi kan Mau lah pasti. Ada mang. tapi ada kan keinginan menikah kan? Ada ya. lah. lah. Ya maksudnya nanti kan akan menjadi Keinginan benghar ada. Ya bener. Wajar lah. Iya. Ini kan nanti ada planning menikah nih, jadi orang tua nih, Ayu ya. Ya. Nah, kalau dari Ayu sendiri, misalkan punya cita-cita dalam mengawasi anak itu, terutama dalam hal ini nih, dalam hal bersosial Sosial media, itu seperti apa? Biar kita punya gambaran juga, karena ada beberapa pihak yang menyalahkan bahwa penggunaan media sosial itu adalah kesalahan murni dari pengawasan orang tuanya. Nah, gimana itu? Aduh, agak ini ya, soalnya kan aku Kebayang. belum kebayang ya. Ya sengaja saya nyari yang belum Pasangan aja lah. kebayang. Harusnya Karena kan aku suka memata-matai nggak pasangannya? Oh ini ya, Stalking. ya Bahasa kalau ini. stalking, kalau aku nggak pernah stalking sih orangnya. Biarin aja gitu, terserah, bebas, free gitu. Tapi kalau kayak misalkan aku jadi orang tua dan nanti punya anak gitu, dan anak aku mungkin nanti bakal punya sosial media gitu kali ya. Ya. Pengawasannya ya harus dibelajar apa ya, dibimbing aja bagaimana bijak bersosial media gitu. Tapi kan nanti Ayu kerja. Oh iya, Ayu kan wanita karir juga. Iya. Masih kayak kemarin Iya. wanita Oke. karir. Pendeta, karena itu gimana mensiasatinya? Mensiasati ya. Paling apa ya, sejak dininya jangan ya dilihat-lihat lah khusus. Sejak dini itu berarti Sejak dari dini. jam 12 malam ke sana kan? Enggak, maksudnya kalau punya anak gitu, dari kalau dia udah tahu ini HP, ini handphone fungsinya untuk apa, pasti kan kita jelasin baik-baik, jelasin detail dari ini tuh buat apa. Terus kan pasti kan zaman sekarang kan orang tua sekarang, maaf ya maksudnya, anak nangis YouTube, Iya. anak nangis YouTube. Cuman kan kita harus filter gitu, apa yang harus ditonton oleh anak itu, di filter itu apa aja gitu. Oh kayak ini ya, kayak ada di Masak turut masak. iya, maksudnya di Google dan YouTube juga ada Iya, untuk betul. Google Kids, Kids ataupun iya. YouTube Kids ya. Iya, betul. Tapi untuk Kids berarti nggak bisa nonton kita kan? Ya nggak bisa, nggak bisa lah, ini janganlah obrolan dewasa banget kan. dewasa Lagian gitu. sebelum ke sosmednya juga kan sebenarnya
ada usia ideal buat anak pegang HP itu, karena kan kebanyakan betul. orang tua di kita itu umur berapa ya? Balita aja udah pegang Dikasih. HP. Iya. Sedangkan kan kalau saya sendiri sih, saya bersyukur dulu generasinya generasi awal. Generasi panggal kan, belum ke Jadi kreativitasnya diasah tanpa ada handphone gitu. Jadi lebih Oke. kreatif, kayak main Lego yang itu. Kalau Oke. sekarang kan game di sini. tapi anak saya Iya. itu kan masih balita tuh. Oh, Bapak udah Kreatif. bapak-bapak. Wah, saya Tawan. dewasa. Oke. Dewasa. Dewasa. Itu sekarang masih balita, tapi dia ya tidak bisa dipungkiri dia pengguna YouTube. gadget ya. Gadget. Nah, juga nonton YouTube dan sebagainya. Justru itu jadi kreatif. Enggak juga, karena sebenarnya Enggak, bentar. Kreatifnya kalau nggak dikasih ngamuk. Sama kan ketika nggak dikasih uang. Tapi sorry, Ngamuk. tadi kan motong yang Wak Asmil bilang ya, dulu kan zaman aku juga sama, belum mengenal gadget Ya. pas kecil gitu. Masih berkreatif dengan caranya sendiri. Oh, di rumah lah, kamu gitu. mah dulu. Saya mah bukan teka belinya dulu ya. Iya. Emang belum Iya. ada. Iya, Ya, belum tau lah. ada. Emang pas aku juga belum ada gitu. Lupa rujuk. Masih telolet gitu loh PKM. handphonenya. Iya. Kalau rumah kamu kalau nggak salah KPM. listrik juga belum ada kan dulu waktu lahir. Adalah. Nah, mungkin kadang ada beberapa anak juga yang sekarang dia kreatif dengan cara lihat di sosial media gitu. Karena ada beberapa anak yang si kemampuannya tuh muncul ketika dia sudah menonton YouTube, misal tutorial apa. Nah, misalkan saya pernah kayak itu, gitu. Wak. Jadi anak saya dibawa ke salah satu minimarket, yang dia beli itu Coca-Cola dan Mentos. Buah. Saya nggak paham. Dia- Oke. dia- Eksperimen katanya. Eksperimen. Iya, dimasukin. Iya. Nah, itu kreatif bukan? Ya, Kok bisa juga ya anak bapak eksperimen. nonton itu? Hah? Kok bisa ya anak Kalau bapak saya mah nonton itu? dibebasin. Oh gitu. Bebasin. Sama Berarti saya, jadi filter. tapi diawasi sama Oke, ibunya. oke. Gadget itu kan si otak itu jadi nggak berkembang. Jadi kadang gini aja lah hal yang Oke, oke. standar. Kita sering lupa, pasti yang pertama dibuka itu handphone. Handphone. Nggak kayak dulu kan ingat gitu. Nah itu sebenarnya bikin otak itu nggak berkembang gitu. Jadi kita tergantung sama handphone. Iya. Di sini kan semua ada handphone. Handphone. Saya mah nggak ada lah. Oh. Nggak parem. Kalau pandangan Ayu juga Kang Asmi lah sebagai pengamat pemerintahan Astinapura, Kerajaan. kerajaan Kerajaan, Astinapura, Bang. peran dari komisi penyiaran ataupun komisi ibu dan anak, anak dan ibu, komisi anak lah ya, komisi perlindungan anak, itu sejauh ini berperan nggak sih? Penting sih kalau menurut aku, tapi mungkin masyarakat belum tahu fungsi Komnas Perlindungan Anak tuh kadang apa aja sih Nggak kerja gitu ya? Iya gitu maksudnya. Komisinya belum kerja. Nah gitu dulu Kita juga aku bubarkan aja besok. soalnya dulu Bapak aku sering siapa? nanya-nanya. Nggak tahu saya juga siapa. Kadang kan di berita atau apa gitu, misalkan anak di bawah umur melakukan kejahatan, Iya. dilindungi oleh Komisi Perlindungan Anak gitu. Terus Tapi bukan berarti dilindungi juga. iya, maksud aku yang Bina. ya aku sendiri nanya-nanya gitu. Kalau nggak googling juga pasti nanya-nanya sendiri gitu kayak apa sih peran Komisi Perlindungan Anak tuh apa aja? Mungkin kadang mungkin aja ya semua masyarakat juga kayak aku gitu belum tahu apa sih peran Komisi Perlindungan Anak. Mungkin bisa nanti nextnya mungkin Kalau gitu komisi kayak- itu, saya juga bingung ini komisi ngapain sih gitu ya. Ah. Mungkin ada lah kerja-kerja mereka karena anggarannya ada, kita nggak tahu lah gitu. Tapi yang saya sering perhatikan dan itu keterlibatannya monohok gitu ya, sangat mencolok, itu komisi penyiaran. Pernah lihat nggak yang kartun SpongeBob yang si Sandy-nya itu Disensor. disensor? Iya, sensor. Iya, bener. Itu kan menurut saya hal yang sia-sia. Iya. Enggak, karena kita kan kalau Apa karena dia hewan? enggak, karena memperlihatkan apa ya, aurat Lah kenapa National Geographic nggak disensor? binatang gitu ya. Itu kan binatang. Tapi kan nggak ngomong nggak di kalau menurut saya sih belum ada standar ya di Indonesia. Mungkin acuannya kalau yang disebut tontonan dewasa, tontonan anak kecil itu kayak gimana. Terus kita kan belum siap sebenarnya, masyarakat kita itu apalagi ngomonginnya Subang lah. Iya. Iya. Belum semuanya siap dalam menerima informasi yang banyak, nggak ada filter, nggak ada apa. Kadang, nah ini kayak Ayu pernah nggak ada kejadian atau masalah yang diakibatkan awal mulanya itu di sosmed?
atau apa? Ada sih contoh, drama-drama. atau tapi aku buka nggak sih di sini takutnya ini Nggak apa-apa. masalah ini isinya Ya, terserah, sensitif terserah. gitu. Pasti, tapi pernah ada kan? Ada sih, Contohnya ada. Ada teman saya waktu kuliah, dia komentar di Facebook, kemudian digeruduk, ada lah Oh, itu. ada. Oke. Tapi dia orangnya udah nggak ada di Kongo sekarang, udah jauh lah. Nah, Oke, oke. aku malah ngaku aku. Ini karena ketidaksiapan, karena kan namanya komunikasi ya, kayak Iya. misalnya bego gitu, nulis ketikan bego, gimana nerimanya kan kalau misalnya, ih bego. Iya, Itu karena nggak kita tahu bercanda juga, gitu ya. Nggak tahu kan, terus masuk ranah apa, apalagi ngomongin undang-undang ITE yang gitu kan, yang pasal karetnya banyak lah. Ya, ini yuk Oke. terkait pembatasan pemutaran lagu nih ya, Iya. itu kan hal-hal yang baru ya, komersil. Iya. yang sebenarnya saya juga kurang memahami nih, karena saya biasa dengerinnya kan ngaji Oh, gitu kan, alhamdulillah. ayat-ayat Al-Quran, tadarusan, sholawat, Subhanallah ya. sekali, ya. Karena itu yang nyetelnya sebenarnya teman saya dan dikencengin gitu. Kebetulan saya di sana, Oke, kan, oke. ya Di sini apa di sana? di sana, Ini dikirimnya. ya gitu. Nah, menurut Ayu pembatasan ini seperti apa sih? Kalau menurut aku ya, Iya. memihak sih gitu. Nggak rata, pembatasannya tuh nggak rata. Kalau menurut aku ya, cuman aku takut nih salah ngomong, tapi kalau menurut aku itu memihak. Karena aku lihat di media sosial yang dibatasi itu cuma di radio aja. Sementara radio, hello siapa sih yang sekarang yang dengerin radio anak kecil gitu? Jarang kan? Jarang. Gitu Ada. kan? Ya maksudnya kan zaman sekarang jarang lah orang denger radio gitu. Biasa di- Terus kan paling radio lokal juga nggak akan muter lagu yang dilarang sama yang dibatasi itu gitu, yang beberapa lagu yang difilter itu. Emang ada yang dilarang? Bukan nggak dilarang, difilter gitu. 42 lagu. Ada ya? 42 Ada. lagu? Ada bener. Ketinggalan. Rata-rata lagu yang dibatasi itu yang berbahasa Inggris. Kenapa? Padahal, Itu ngerti atau padahal apa? artinya itu nggak kesana. Jadi Iya. itu tuh menimbulkan seksualitas. Oh, itu sih katanya. Jadi Contoh-contoh, kalau misalkan- tahu gak Bruno nah, Mars? Kalau misalkan Heeh. Bruno Yang Mars, mana Bruno Mars? Eta, gitu, itu bisa mengakibatkan. Taunya juga yang asusila. Maroon 5. Oh. Kalau lagu atau lirik menyebabkan frustasi atau depresi Iya. atau bahkan Itu tadi meningkatkan. mengakibatkan bunuh diri, itu sering saya dengar Iya. kan, dan sangat memungkinkan karena syair itu bisa memicu hal itu, gitu kan. Apalagi ada ekstremis yang bilang kan bahwa syair itu nada-nada setan dan sebagainya, ya itu mah terserah lah, tapi ada fenomena yang bisa mengakibatkan itu. Tapi kalau ke ranah seksual, justru saya baru dengar. Iya sih, benar juga. Ya. Pernah galau dengerin lagu malah jadi makin galau, ada kan? Ya iya, Ada. itu kan soal rasa jadi feel. depresi, jadi apa, atau jadi bahagia. Kalau formatnya video wajar ya, ada Ya iya, kalau yang dibahasnya itu adalah klip videonya dari Iya. lagu itu, Nah, ya beda wajar. lagi. Tapi kalau dibahasnya lirik kan jadi aneh. Iya. kebayang nggak lamun lirik nanti bahasa Korea Utara. Berarti Kumaha? tapi, ya, justru eta. Nah, kamu Thailand coba. kamu Thailand. gaceng cenah ada lagu Korea Utara kan aneh gitu. Emang ngerti henteu? Nah, itu kan kadang ya, psikologi orang yang beda-beda Oke. mungkin ya. Ya, betul. Nah, Tapi lagu Cinta Satu Malam Enggak. enggak. Cinta Satu Malam enggak. Coba Apa kalau karena dua itu malam. Indonesia? Kalau Padahal dua kan malam itu bahasa Indonesia jadi Iya. jelas. itu jelas. mah jelas. kalau dua Bukan. malam kayaknya Mas. Aduh. Oke, Sorry nggak usah nih, dibahas yang itu malam. Mas Pur. Wah. Ya. Balik lagi ke Cinta Satu Malam. Banyak nih, dulu kan booming banget kan lagu ini. Sampai anak kecil pun nyanyinya tuh itu. Iya, Nah, itu gimana menurut Mas Pur sama Wa Asmil? Ya, itu. Itu full, iya. Kalau itu bahaya, kalau seharusnya Cinta Satu Malam tidak tampil di YouTube Kids. Ayo, di YouTube Kids. Tapi kalau di remix versi lagu anak bisa aja kan. Iya. Maknanya Iya. Kalau di Iya. TikTok ada nggak? Cenderung lah. Berarti gini, kalau aku lihat dari segi seninya ya. Iya. Kalau dari segi seninya berarti si pencipta dan si komposernya tuh berhasil gitu menciptakan lagu yang enak didengar dan mudah dihafal. Gimana kalau lagu partai? Nah, kalau menurut pandangan saya bahaya juga ketika itu masuk terus-terusan ke telinga anak, dihafal. Tapi aku juga hafal sekilas. Aku kadang suka nonton TV. Sekilas ada lagu partai yang itu gitu. Tapi itu enak didengar dan mudah dihafal Nama gitu. abangnya apa?
Kenapa? Bukan catching apa Galejra. namanya tuh disebutnya tuh. Ya galejra lah. Iya, catchy banget lah. Iya, jadi ya enak didengar gitu. Kalau balik menurut lagi. saya ini suatu hal yang sangat dipikirkan panjang. Ini politik. Berat ya, Bu, masalah Ini- politik. Iya, soalnya ini lagu mirip lagu-lagu anak-anak. Coba, Coba. nadanya kalau didengerin. Contohnya kayak gimana sih? Seperti mati lampu. Nggak tahu saya mau kemana lagu. Ya nantilah Oke, eh, oke. sahabat Apalagi Berwex mau bisa. partai satu lagi saya apa? Yo, itu mah sangat menggelora kan.